Ya, ini termasuk alun-alun paling bersih, terkenal paling bersih. Kenapa? Pedagang asongan atau pedagang kaki lima itu tidak boleh masuk ke dalam area alun-alun. Terus kalau merokok itu juga tidak boleh. Jadi kalau merokok harus di area smoking area. Terus kan di situ ada playgroundnya untuk anak-anak. Jadi benar-benar safety, benar-benar bersih. Terus tidak ada pedagang. Jadi kalau misalnya ketahuan nih sembunyi-sembunyi, tiba-tiba bapak merokok, itu langsung dari speaker pengerasnya, bapak yang mohon maaf, bapak yang memakai baju warna merah, silakan rokoknya dimatikan, begitu. Jadi sudah ada CCTV-nya di situ ya. Jadi memang benar-benar bersih, rapi ya. Itu buka 24 jam. Itu yang jadi icon itu ada biang lalanya. Atau saya kalau bilang dulu berembulan ya, di pasar malam lah ya. Itu biang lalanya berbayar Rp5.000 satu kali mutar ya. Yang jadi ikonnya di alun-alun Kota Batu itu. Terus ada makanan khasnya di sini, jajanan. Saya bilang jajanan ya. Jajanannya itu ketan legenda. Ketan legenda ya, itu ketan bubuk, ketan putih ya, cuman bedanya toppingnya aja yang beda. Entah itu ada kejunya, entah itu ada mesesnya, ada stroberinya, disiram nangka, disiram pelapisan, disiram durian. Hanya bedanya di situ aja. Ketan legenda bukanya di situ. Saya bilang kenapa di payung tadi kan mulai sepi pedagangnya, semua pindahnya di area pasar senggolnya alun-alun, karena dia bukanya 24 jam dari pagi sampai malam. Jadi memang kalau di sini mall juga cuma satu, nanti kita lewatin ya, Mall Lipo Plaza Batu, hanya satu ya, mallnya Matahari isinya ya, nggak ada barang-barang brand, nggak ada, karena di sini semua kalau lahan kosong dibuatnya villa, hotel, penginapan ya, atau tempat wisata. Itu aja sudah ya. Kalau ini ya, museum angkut bukanya tahun berapa Mbak? Tahun 2014 ke 2015, jadi sudah 7 tahun, hampir 7 tahun ya, sudah buka yang namanya Museum Angkut ya, museum transportasi terbesar se-Indonesia, pertama kali adanya di sini. Jadi biasanya memang wisatawan yang datang ke sini itu pasti datang ke Museum Angkut karena beda dari yang lain. Kalau jadi Park 1 hanya tempat permainan, kayaknya di setiap kota pasti ada ya tempat permainan. Kalau Museum Angkut yang museum transportasi seperti ini itu nggak ada, belum ada ya, bukan nggak ada, tapi belum ada di tempat yang lain. Jadi beruntunglah Bapak Ibu sudah sampai di Kota Batu bisa mengunjungi yang namanya Museum Angkut ya. Jatim Park sudah ada tahun 2001 ya, jadi sudah 21 tahun ya Jatim Park Group menguasai pariwisata yang ada di Kota Batu ya, mulai 2001. Apakah 2001 itu langsung semuanya buka Mbak? Enggak, bertahap ya, bertahap. Yang pertama adalah Jatim Park 1, Jawa Timur Park 1 ya. Yang terakhir di tahun 2019 yang terbaru adalah Baloga, Batu Love Garden. Tempatnya apa? Spot foto. Isinya apa Mbak? Bunga-bungaan. HP kayak Santera, tapi harga rate-nya 3 kali lipat. Ya, kalau Jatim Park Group jangan tanya harga tiketnya, di atas 100.000 semuanya. Ya, bisa dicek di googling ya, tiket Jatim Park 1, Jatim Park 2 rata-rata di atas 100.000 karena memang dia dalam naungan PT Bunga Wangsa Sejati Group ya. Bisa dibayangkan ya, uangnya serinya itu nggak tahu, entah ada serinya atau nggak ada serinya ya.
Oke ya, baik, di depan nih kita sudah sampai di Museum Angkut. Nanti parkir bis kita tetap sama di parkiran bis. Nanti kalau bingung mungkin keluar, Mbak saya bingung mau keluar tuh kemana, tanya aja ke petugas mau ke parkiran bis. Kalau parkiran ibu bapak cuma ngomong mau ke parkiran aja, bingung nanti bapak ibunya ya mau info, karena parkiran bis sama parkiran mobil beda tempatnya. Parkiran bis ya, nanti saya arahkan sampai pintu masuk ya. Jadi nanti kita sampai pukul 4:30 sore ya, 1,5 jam saya rasa cukup. Kalau mungkin pernah ke Bandung, pernah dengar floating market ya, di sini juga ada namanya Pasar Apung ya. Jadi ada bisa naik perahu di kayak sungai buatan begitu, danau buatan begitu. Terus ada yang pedagang-pedagang jualan, pedagang-pedagang di samping-sampingnya. Biasanya belinya bapak ibu harus ini top up ya, member top up gitu nanti ya. Jadi kita masuk dulu ke Museum Angkut. Kalau mau nanti jajan-jajan, mau belanja-belanja jajanan itu nanti aja setelah keluar dari Museum Angkut, baru bapak ibu boleh lah belanja di Pasar Apung makanan-makanan ya. Jangan sekarang, kalau sekarang nanti bapak ibu ketinggalan sama yang lain ya. Yang lain sudah masuk, bapak ibu masih duduk dulu di Pasar Apung ya, pulangnya aja kan sudah sampai kalau ya. Oke, baik, dipersiapkan bapak ibu untuk barang-barangnya ya, handphone, dompet jangan sampai ada yang tertinggal. Misalnya bapak-bapak ini jatuh. Dung ketinggalan itu Pak, ya ampun. Ya ampun. Ini baju, ini dibeli pakai uang loh. Gak ada yang ngaku. Aduh, gak ada yang ngaku, saya yang bawa ini. Ini kayaknya baju kecil-kecil, anak kecil. Bes saya kayaknya setiap saya sisir kantongan itu saya yang dapat, tapi bukan bis saya ya. Kantongan baju tadi pertama itu di bis, nggak tahu bis berapa, ternyata tadi makanan itu di bis 2. Sekarang kantongan ini nggak tahu pemiliknya siapa, memang bis 2 sisir ya, sapu terakhir ya, dapetnya berpes terus ya. Iya, aduh. Jadi ya bapak ibu ya, kenapa saya selalu ingatkan barangnya jangan sampai ketinggalan. Itu begitu, kadang-kadang ibu-ibu kalau sudah bingung ya, terus diajak temennya ngomong, ini lupa, udah di kantongan ditaruh tuh lupa, lupa bawa sudah. Bapak yang ketinggalan ini kantongan warna pink. Bajunya warna apa Pak? Mana bapaknya? Mana bapaknya? Bajunya warna apa Pak? Ayo. Hah? Bapak-bapak bisa takut. Kenapa? Kan aneh-aneh itu Oh, punya. Alhamdulillah ya, hari ini kinclong semuanya. Coba semalam. Bu, ini Bu kuenya. Bu, ada lagi yang sudah begini. Bu, ini kuenya. Sudah enggak Mbak? Nah, mau kopi apa mau teh?
Enggak, Mbak. Ada masih dijawab masih enak. Ada yang udah ditanya itu udah begini terus entah itu fokusnya kemana nggak tahu ya. Matanya lebar Bu, tapi fokus nggak tahu kemana ya. Ada yang begitu. Ada yang di Kaltim. Soalnya sudah pikirannya tidur, tidur, tidur gitu. Kalau sekarang kelihatan gonjreng semuanya ya. Touch up, gincunya ya, cetar ya. Udah, kalau kemarin udah Mbak bingung, udah mau masuk Mbak saya belum mandi sama Bu, kita juga belum mandi. Mbak bau ini keringat, Mbak ini keresakannya gimana? Mbak ini, ya Allah Ibu saya tanyakan lagi, itu kantongan pink itu punya siapa Bu? Belum ketemu loh pemiliknya kantong pink kemarin. Iya, adakah mungkin ada penghuni baru merasa kehilangan kantong warna pink? Itu berlian loh Bu isinya. Iya itu isinya berlian loh Bu. Nggak ada yang mengaku gitu. Iya nggak ada yang mengaku itu Bu berlian ya isinya. Pokok kalau hari ini saya masih menemukan kantong lagi. Nah, ibu-ibu wajib ngasih saya payung ya. Kan kalau 3 kali dapat kalau Bapak Kades ke Bumdes Singosari, kita ke Kecamatan Jonrejo. Nanti kebutuhan apapun yang Bapak Ibu atau butuhkan, nanti segera diinfokan saja langsung ke pihak Kecamatan Jonrejo ya. Setelah itu kita makan siang juga akan di tempat kunjungan, jadi kita sekalian di sana. Baru nanti setelah makan siang saya info kembali update-nya seperti apa ya. Seperti yang saya infokan tadi, kita kemana dulu Mbak? Apakah Jatimpak 2 kita ke sana atau mungkin ke tempat lain? Tapi untuk sementara ini saya sesuai jadwal dulu. Kita ke Jatimpak 2 ya, sesuai itu dulu saja ya. Masalah nanti update-nya seperti apa tetap saya akan infokan, tapi sementara waktu tetap kita Jatimpak 2, terus kita ke tempat oleh-oleh dan kita nanti makan malam baru kita pulang hotel. Saya mohon hari ini karena malam terakhir ya, barang-barang dirapikan, di packing yang rapi ya, jangan sampai ada kantongan-kantongan yang bercecer. Takutnya itu juga nanti kasihan ibu-ibu, bapak-bapak nanti ketika di bandara bingung tuh kantongannya banyak, terus bingung di sana packingnya. Silakan nanti kalau kita ke tempat oleh-oleh itu ada dusnya, di packing di situ. Kalau memang mau ditambah apapun, misalnya mau ditambah apelnya atau barang apapun, kaos dan sebagainya, itu nanti kotakannya jangan ditutup dulu ya, isi aja semua kantong itu saya ajarin packingnya di dus itu, nanti jangan ditutup dulu. Nanti ibu satu bis atau apa belilah lakban, nanti bisa bergantian. Jadi bapak ibu biar bawanya enak kan, bapak ibu harus naik tok. Nah saya tahu itu ya, makanya kemarin saya lihat di Mbak Devi kan itu susah juga ibu ya, kalau ibu barangnya banyak. Nah kalau ibu langsung angkat ini terus ada namanya kan gampang tuh, carinya gampang, mempermudah bapak dan ibu bawanya juga ya. Itu dia ya. Mau cerita apa Bu? Mau nyanyi boleh ya. Nanti kalau saya cerita lagi bobok nanti semuanya ya. Bobok. Mbaknya udah ini mau nyanyi lagu apa Bu? Terpisahkan. Ya ini Ijen Boulevard yang kemarin CFD ya, kita kan kemarin nggak bisa lewat sini. Ini namanya Ijen Boulevard, Jalan Mentengnya Malang. Bisa dilihat kan ibu rumahnya kan ada ini satu gedung, 2 rumahnya ya hampir sama-sama semua kan ya. Mulai nggak dia bisa naikin, bisa tingkat tapi tingkatnya paling di belakang, nggak bisa kalau di depan. Nggak bisa. Kalau saya nggak lupa nadanya ya. Kita malah itu.
Makin semangat ibu-ibu ya. Pendatang baru dari bis 3 ibu-ibu. Kenalkan. Sampai kapan kau menunggu hari-hari indah denganmu, hari-hari indah denganmu. Jempolnya digoyang ibu. Masih pagi semangatnya bu. Ingin berjumpa denganmu, walau sekedar di mimpiku, walau sekedar di mimpiku. Ayo Leh. Sampai kapan kau menunggu hari-hari indah denganmu, hari-hari indah denganmu. Di tidurku ada senyum di mataku yang menyiksa pandangan.
Long Ikis, Pak Armain, Kabupaten Masar, Kalimantan Timur. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Long Ikis beserta rombongan. Yang saya hormati Tim Penggerak PKK Kota Batu serta anggota. Yang saya banggakan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Jumrejo beserta anggota. Dan yang saya banggakan Pak Sekja, Bapak Ibu Kasih Kasubar Kecamatan Jumrejo. Atur nuwun, saya ucapkan selamat datang di Kecamatan Jumrejo, Kota Wisata Batu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bersama-sama mengikuti acara studi replikasi. Kami mengucapkan terima kasih karena Kecamatan Jumrejo ditunjuk sebagai lokus dalam acara studi replikasi kali ini. Saya mungkin juga belum memperkenalkan diri. Mohon izin Pak, nama saya Dian Saraswati. Jadi saya camat di Jumrejo ini. Dan untuk ketua tim penggerak PKK ada Bu Wahyu. Bu Wahyu, tolong berdiri. Kemudian juga saya perkenalkan juga di sini ada Pak Sekjam dan juga ada Pak Kasih Esra yang dalam hal ini juga membantu untuk kegiatan kali ini. Saya sedikit berbincang tadi sudah dengan Pak Camat. Kita kalau di Kota Batu ini kotanya kecil Bu. Kita itu hanya ada 3 kecamatan. Salah satunya adalah Kecamatan Jumrejo. Kecamatan yang 2 lainnya itu adalah Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Batu. Kebetulan kalau di Kecamatan Jumrejo ini ada 6 desa dan 1 kelurahan. Berbeda jauh ya Pak ya, dengan di Long Ikis yang sampai 25 desa dan 1 kelurahan. Kita memang hanya dengan 3 kecamatan ini pun juga ada sisi positif dan sisi kekurangan kita, tetapi mungkin nanti apa yang menjadi sisi baik dari kecamatan dan juga dari penggerak PKK kecamatan, monggo nanti silahkan diambil untuk bisa diterapkan di Kecamatan Long Ikis. Kalau di sini PKK memang sangat aktif dan kita jadikan mitra kerja bagi kecamatan. Jadi dalam program kegiatan apapun hampir semuanya itu melibatkan PKK, baik dari sisi pemberdayaan masyarakatnya, mulai dari posyandu. Mungkin kemarin itu hampir 2 atau 3 tahun ya ibu-ibu ya, kita semua bergelut dengan COVID. Nah, pastinya ujung tombak kita untuk melindungi keluarga dan masyarakat itu melalui PKK inilah yang menjadi ujung tombak kita. Baik ketika kita harus vaksin ataupun ketika harus menangani pasien, ini adalah ujung tombak kita PKK. Kemudian mungkin yang menjadi fokus utama kita untuk di tahun-tahun setelah kita dalam penanganan COVID ini adalah penanganan stunting. Nah, mungkin ibu juga sama di daerah-daerah lain itu seperti itu. Kita sekarang adalah fokus untuk penanganan stunting. Kita juga menggandeng ibu-ibu PKK dan juga jajaran-jajaran sampai baik itu dari Kemenang, karena apapun stunting
itu harus kita persiapkan untuk cara penanganannya, baik itu mulai dari pra nikah sampai nantinya dia nanti hamil, dan juga setelah masa 3.000 hari pertama anak-anak itu. Kemudian kalau di Kecamatan Bondorejo, karena kita ini brandingnya Kota Batu, itu sudah dari dulu itu brandingnya Kota Wisata Batu. Jadi ini tadi saya tanyakan juga ke Pak Camat, ibu-ibu ini sudah berwisata kemana? Monggo nanti waktunya bisa digunakan sebaik mungkin, eman-eman ketika nanti ibu sudah ada di sini tanpa juga melihat keindahan Kota Wisata Batu ini. Jadi kalau di Bondorejo sebenarnya kalau nanti punya banyak waktu Pak, kita ini banyak punya tempat wisata juga, dan juga mungkin sentra-sentra UMKM yang dikelola oleh PKK. Nah ini salah satunya nanti dari produk-produk unggulan dari PKK itu nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan. Dan juga ini yang kita kurang tadi ya, untuk UMKM dari kerajinan, karena memang sangat mendadak ya. Jadi kita juga mohon maaf kurang persiapan, tetapi walaupun nanti Bapak Ibu punya banyak waktu, kita punya kampung itu khusus kerajinan. Jadi letaknya tidak jauh dari sini, hanya kurang lebih sekitar 400 meter. Kita itu sudah punya kampung kerajinan namanya Rejoso. Jadi di situ ada pernak-pernik yang dibuat dari bahan kayu, mulai dari mungkin penggorengan itu sutil nah itu dari kayu, cobek, terus mungkin sekarang itu ada gelas, piring, terus juga ada lagi anyaman-anyaman dari plastik yang bisa dibuat tas, ataupun juga sintetis dari rotan, seperti itu. Kalaupun juga nanti tidak banyak waktu, kalau nanti saya pesenlah ke pihak travel biar nanti bisa berhenti di toko-toko oleh-oleh yang di pinggir jalan itu, tapi masih yang harus tetap di Kecamatan Bondorejo loh ya, biar nanti bisa menambah penghasilan juga bagi warga kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Camat beserta rombongan yang telah mempercayakan acara studi replikasi ini di Kecamatan Bondorejo, yang nantinya semoga oleh-oleh berupa mungkin nanti tukar pikiran atau apapun itu bisa sama-sama kita terapkan, baik itu untuk di Kecamatan Bondorejo maupun untuk di Kecamatan Wongkikis. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Camat, baik Ibu Camat Bondorejo beserta Sekcam dan seluruh para kasih dan staf di Kantor Camat Bondorejo, yang kami hormati Ketua PKK Kecamatan Bondorejo, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Ketua Tim Penggerak PKK Desa, dan rombongan Sabi Biru dari Kecamatan Wongkikis. Alhamdulillah kita sudah tunggu selama 1 tahun. Jadi mulai bulan November kami sudah
berniat ke sini ke Malang karena kemarin kita masih ada COVID, jadi kita bukannya kita dengan kesehatan kita hari ini diberikan kesehatan lembaga budaya, kita bisa bertemu dan juga kita tidak, artinya tidak salah pilih karena kami membawa rombongan ibu-ibu dari Kecamatan Longisi yang cantik tadi, ternyata sini yang menerima ibu camat yang sangat cantik sekali ya. Jadi tidak salah pilih memang di sini. Kedua mungkin kita di sini kami ada 2 misi. Jumlah kami ini ada 150 orang dari 5 desa dan 1 kelurahan. Kegiatan kita ada 2 fokusnya hari ini untuk bapak-bapak kepala desa, Desma desa Singasari, Kepala Singasari. Karena kami baru membentuk masing-masing. Kita tahu di Menteri Kepala Masyarakat Wakil Desma itu yang membuat peraturan dulu waktu itu dari Kabupaten Malang sendiri ketika kita di sini. Yang kedua, kita setelah itu langsung ke sini ke Kecamatan Mojo. Salam dari Bapak Bupati dan Ibu Sinta Kabupaten Pasir tidak bisa menghadiri. Tim kami dari Kabupaten Pasir ada dari Dinas PRD, kepada masyarakat desa Kabupaten Pasir, beserta dari tim penggerak PKK. Seharusnya Ibu Sita yang hadir karena ada yang memang tidak bisa beroperasi dalam kondisi mereka diwakilkan sama sekretarisnya Ibu Yola. Tadi malam habis membuka acara, pagi langsung ke Bali, jadi pada sekali, jadi tadi menyampaikan juga mohon maaf kalau tidak bisa mendampingi, soalnya di jam 11 ke Bali. Jadi sudah ada kegiatan mendapat ya, jadi saya nanti saya harap kepada ibu kita di sini persiapan kalian KKN, jadi kita belajarnya di sini bagaimana kita di PKK sana sangat penting. Artinya kegiatan tetap kita sama-sama aja, tapi kita belajarnya di sini. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang memang kurang mengerti ditanyakan, karena kita di sini sumber pendidikan di sini tadi kita sudah dikenalkan. Semua perguruan tinggi ada di sini. Jadi di sini kita belajar. Assalamualaikum, kami langsung pamit dari sini, desa kami kembali ke Pasir. Dan juga kami izin kemarin kami sudah masuk tanpa izin langsung ke tempat-tempat wisata. Ada 3 kegiatan kita kemarin ya. Ada kegiatan kemarin, jadi kami masuk juga ada izin. Ya hari ini baru izin ya Bu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jorejo adalah salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kota Batu yang tadi sudah disampaikan sama Bu Camat, yang terdiri dari 6 desa dan 1 kelurahan. Bu Camat adalah pembina dari tim penggerak PKK Kecamatan Jorejo. Tadi sudah berkenalan ya Ibu dengan panjenengan, beliau Ibu Dian Saraswati SE MM. Ketua tim penggerak PKK Kecamatan Jorejo adalah Bu Wahyu Wijayati yang ada di depan panjenengan semua. Tugas dan
tugas dan fungsi tim penggerak PKK kecamatan adalah kita hanya merencanakan, melaksanakan, membina dan menghimpun program-program yang ada di tingkat desa dan kelurahan se-Kecamatan Jurejo. Kecamatan Jurejo sering mengikuti perlombaan di tingkat kota dan alhamdulillah banyak prestasi yang sudah kita dapatkan di tingkat kota, baik itu lomba 10 program pokok PKK, lomba PHBS, lomba HKG, Kapikes, dan masih banyak lomba-lomba yang lainnya. Kita di Kecamatan Jurejo selalu menjadi yang terbaik dan juara 1. Itu semua adalah berkat kerjasama dari tim penggerak PKK kecamatan yang solid, yang selalu mengedepankan kebersamaan. Anggaran kami dari APBD Kota Batu pada tahun 2021 itu anggaran kita sebesar 78 juta, dan pada tahun 2022 karena COVID masih belum hilang sepenuhnya, sehingga banyak anggaran yang masih dipakai untuk anggaran COVID. Jadi anggarannya pada tahun 2022 anggarannya berkurang. Pelaksanaan program PKK itu ada bidang umum, Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4. Di bidang umum, kami selalu melaksanakan pertemuan rutin pengurus PKK kecamatan, pertemuan tim penggerak PKK dengan desa dan kelurahan se-Kecamatan Jurejo. Kami juga melakukan rutin monitoring administrasi di desa kelurahan 1 tahun 2 kali. Ini untuk menertibkan administrasi yang sudah dilakukan di desa kelurahan sesuai dengan gedung PKK secara umum. Terus ada lagi kita pembinaan administrasi di PKK kecamatan. Dan kami selalu setiap pertemuan rekapitulasi data dan catatan warga itu kami rutin setiap bulan kami minta dari desa dan kelurahan, juga SIP Posyandu juga kami minta, sehingga administrasi kami itu akan tertib setiap bulannya, karena kecamatan itu data adalah dari desa dan kelurahan, sehingga kita ketika nanti panjenengan bisa langsung melihat data di belah timur panjenengan lengkap gitu ya. Dan tadi lupa saya sampaikan, tim penggerak di PKK Kecamatan Jurejo itu ada 18 orang. Itu bukan perempuan saja, tetapi ada bapak-bapaknya. Jadi bapak-bapaknya juga ikut PKK. Makanya kita selalu semangat untuk keberhasilan PKK di Kecamatan Jurejo. Di Pokja 1 itu kami ada pertemuan rutin khusus Pokja 1. Di situ ada sosialisasi Kadagum, kita pelaksanaan FKUB, kita juga melakukan pola asuh untuk balita, karena memang pada saat ini stunting masih sangat tinggi, sehingga kami melakukan kegiatan pola asuh anak untuk mengatasi penurunan stunting. Dan juga ada pendampingan forum anak, Bu. Jadi forum anak di desa kelurahan itu selalu kami dari tim penggerak PKK kecamatan ini melakukan pembinaan di desa kelurahan. Di kecamatan pun forum anak ini juga sudah terbentuk
dengan nama Faresa. Pokja 2 ini ada pembinaan ke lembaga PAUD, ada pendampingan ke koperasi wanita yang ada di desa kelurahan, pertemuan rutin Pokja 2, pembinaan UP2K PKK. Nanti panjenengan bisa melihat produk UP2K tim penggerak PKK kecamatan. Panjenengan juga bisa belanja ini, jadi belanjanya di sini aja ada. Kalau nanti mau jalan-jalan ya belanja lagi. Ada sosialisasi taman baca masyarakat. Kita juga peningkatan, ada perpustakaan di masing desa kelurahan kecamatan Cundijo. Di Pokja 3 kita ada penyuluhan KRBL, kawasan rumah pangan lestari, dan juga penganekaragaman pangan. Jadi di sini kita penganekaragaman ini untuk makan, baik itu untuk makanan balita ataupun untuk makanan lansia yang sesuai dengan kadar gizi yang dibutuhkan. Ini juga untuk mengurangi balita stunting. Ada penyuluhan rumah layak huni. Ada pertemuan Pokja 3. Jadi di setiap Pokja kita melakukan pertemuan rutin. Di samping pertemuan secara umum, kita juga ada pertemuan rutin di masing-masing, baik itu di bidang umum Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4. Dan pada saat COVID masih gencar-gencarnya, tahun 2020-2021 kami bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan Cundijo itu melakukan kegiatan lumbung pangan yang diberikan kepada masyarakat secara umum, baik itu yang terdampak COVID maupun yang tidak. Di Pokja 4 ini sangat banyak sekali ya Bu kegiatannya, tentang kesehatan. Kita selalu mengoptimalkan kegiatan Taman Posyandu. Jadi kami juga melakukan monitoring pelaksanaan Taman Posyandu di masing-masing desa dan kelurahan yang kami melibatkan perwakilan dari masing-masing Pokja 1 sampai dengan 4. Ada lagi pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan, sosialisasi tentang keluarga sadar gizi, pencegahan stunting, ada kelas ibu hamil, pembinaan kader PHBS, kader Kesling, dan kader Jumantik. Sosialisasi tentang kegiatan bank sampah. Bank sampah di sini adalah kita di desa kelurahan itu semua diakomodir jadi satu. Nanti kita memanggil yang beli bank sampah, yang mana nanti hasilnya itu dikelola secara bersama-sama. Kita juga melakukan pembinaan kepada kader BPKBD dan juga kader sub BPKBD, juga kader Tribina. Kita melakukan penyuluhan tentang perencanaan keluarga di masa depan, menabung. Terus ada sosialisasi KB Sapari, dan masih banyak kegiatan kita di Pokja 4. Kita adalah memberikan PMT juga untuk balita di masing-masing posyandu yang ada di wilayah Kecamatan Cundijo. Target dan sasaran program tim penggerak PKK Kecamatan Cundijo itu hampir 90% target kita sudah tercapai dan alhamdulillah sudah terlaksana. Kami juga selalu bekerjasama dengan OPD terkait di setiap kegiatan. Jadi kami selalu melibatkan OPD. Semisal contoh, kita ada kegiatan di posyandu, kita melibatkan
kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Ketika kita mengurus akte kelahiran kakak, kita bekerja sama dengan Dispenduk Capil Kota Batu. Dan di Kota Batu ini ada yang namanya PKK Penak. Jadi ibu-ibu PKK yang ada di wilayah desa, kelurahan, kecamatan itu diberi tugas untuk membantu agar semua masyarakat di wilayah Kota Batu secara umum dan khususnya di Kecamatan Jurejo itu semua sudah punya akte kelahiran. Maka ada kata PKK Penak di Kota Batu. Terus juga ada kita kerjasama dengan KUA ketika ada sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, kita selalu melibatkan dinas-dinas terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan, dan nanti panjenengan bisa langsung melihat administrasi kita mulai di bidang umum Pokja 1, 2, 3, 4. Apa yang sudah saya sampaikan itu sudah tercatat di buku kami dan sudah sesuai dengan Pedoman Umum PKK tahun 2020. Jadi kita tidak hanya berbicara di depan panjenengan, tetapi apa yang sudah kami lakukan itu bisa panjenengan lihat di sebelah kiri panjenengan nanti. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Bapak Camat Longikis beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Longikis beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Jurejo beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu-ibu Kepala Ibu Ketua PKK Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Longikis beserta jajarannya. Baik, perkenalkan nama saya Ika, saya dari Desa Tajurhoya, Kecamatan Longikis. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Longikis beserta Ibu yang telah membawa kami kemarin studi tiru di tim penggerak PKK Kecamatan Jurejo. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, Bapak dan Ibu. Akhirnya kami tidak hanya melihat melalui YouTube ataupun video Bu ya. Ini kami betul-betul merasakan nyata kami hadir di pemakaran PKK yang sangat luar biasa. Bagi kami boleh berikan aplaus yang meriah bagi Kecamatan Jurejo. Kami ingin meniru Ibu tadi. Tadi di sini saya tadi berpikir di dalam melaksanakan semua program-programnya PKK tadi Bu, mohon maaf, mohon izin bertanya, adakah faktor penghambat dari internalnya, mungkin mohon maaf kader-kadernya PKK, karena mengingat permasalahan yang mungkin seperti sangat selalu itu saja, itu yaitu kita menyadari bahwa tugas utama sebagai perempuan di ibu rumah tangga yang didahulukan, sementara kita juga harus bagaimana memajukan program pemerintah, karena PKK sebagai mitra pemerintahan itu melalui PKK sehingga PKK menjadi maju. Akan tetapi yang sering kami temukan yaitu faktor penghambat dari internal, misalnya bagaimana kita supaya semangat Bu untuk ber-PKK, karena mungkin kalau pas ada event-event tertentu kita semangat, tapi kalau pas tidak ada kadang agak meredup seperti itu Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan, ketika kita menghadapi faktor penghambat itu apa yang dilakukan Bu? Mungkin kita sudah memberi contoh, mengajak, membina seperti itu, tapi kembali lagi ke kesadaran, apakah terus akan kita ajak atau mohon maaf kita binasakan seperti itu, yang kita menemui kader seperti itu Bu. Mohon pencerahan bagi kami ya Bu ya, ketika menemukan faktor penghambat selain dari sumber dana anggaran, kan tentunya kalau kita
kita ingin maju, tidak lupa harus didorong oleh anggaran itu sendiri, harus ada ya Bu ya, supaya bersama-sama berjalan dengan baik. Itu saja yang saya tanyakan, mohon sharingnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin saya sedikit menjawab. Kita di sini sharing ya Bu, belajar bersama-sama gitu ya. Nanti yang baik itu yang panjenengan bawa pulang. Mudah-mudahan semua yang panjenengan hadir di sini selalu membawa kebaikan gitu Bu. Tadi disampaikan Bu Ika, hambatan karena memang di PKK itu pasti kita tidak ada yang berjalan lurus gitu ya Bu, jadi pasti selalu ada hambatan. Tetapi kami di tim penggerak PKK kecamatan ini, kami alhamdulillah setiap person ini orangnya jadi mudah diajak komunikasi, dan kita tidak hanya sergap kalau ada event-event tertentu, tetapi di setiap kegiatan kita, baik itu yang sesuai dengan masing-masing bidang, baik itu di bidang umum, Pokja 1, 2, 3, 4, kita selalu bekerja bersama-sama. Dan memang kalau kita sebagai ibu itu pasti aku sih repot di oma, anakku sih ngeterno sekolah, guru masak dan lain sebagainya gitu ya Bu. Jadi kami selalu bertanya kepada ibu-ibu, nanti ketika ibu-ibu sudah menyelesaikan tugasnya di rumah, jadi kita kalau pertemuan rutin itu pasti jam 10 ke atas Bu. Jadi kita tidak pernah pagi, kecuali hari ini kita meluangkan waktu untuk ibu-ibu semuanya, kita datang lebih pagi gitu ya. Tapi kita tidak lupa menyelesaikan tugas kita di rumah karena kita punya suami, punya anak dan sebagainya. Jadi dan kembali lagi kita melihat personnya. Kadang memang ada kita menemui di desa kelurahan wonge dijak pertemuan gitu ya Bu. Jadi begitu jamnya jam 10 kok ketemu jam 12 buyar sudah datang gitu. Dan mudah-mudahan nanti setelah panjenengan hadir di sini hambatan itu tidak ada lagi. Jadi kita selalu menyelesaikan ibu-ibu jamnya itu setelah menyelesaikan tugasnya di rumah, baru kita melakukan pertemuan. Dan alhamdulillah Bu, kita tim penggerak PKK di kecamatan selalu saling membantu karena memang di masing-masing bidang itu ada keterkaitannya, sehingga ketika misalkan ada kegiatan di Pokja 1, jadi ibu-ibu yang lain di masing-masing Pokja itu bisa membantu yang bisa, karena tidak mungkin semua Pokja 1 bisa semua, pasti itu ada kendalanya. Jadi misalkan ibu A yang nggak bisa, paling tidak sudah ada yang mewakili seperti itu. Jadi jangan dibinasakan Bu, nanti PKK akan habis kalau dibinasakan. Dilanjutkan gitu ya. Dilanjutkan, memang terkadang sebagai ibu-ibu kita kesabarannya wongi di kapakno yo, sabar ada batasnya gitu ya Bu. Tetapi kita tetap semangat untuk PKK yang kita cintai, karena kita ketika sudah menjadi di PKK ini, karena PKK itu banyak sosialnya, jadi kan kita tidak mengharapkan sesuatu apapun ya Bu, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala gitu. Jadi kita hanya bisa berbagi ilmu yang kita miliki bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Pesan kami yaitu kita selalu memberikan pendekatan kepada ibu-ibu yang sulit diajak rapat. Jadi tidak perlu dibinasakan, tetapi ayo diajak, lama-lama nanti ya apa ya caranya seperti ini, pasti orang-orang itu ketika kita sudah yakin di PKK pasti hatinya akan dulu untuk PKK selalu jaya. Itu ya Bu, terima kasih. Salam otomatis dari awal kita tadi mewakili saya. Maaf kalau mungkin saya agak jet gitu ya. Maksud saya tentang P2K.
banyak sekali sebenarnya potensi kerajinan atau makanan apapun. Warga saya pun menurut saya jago. Kebetulan di Kalimantan Timur di desa kami itu memang desa sawit, kelapa sawit. Jadi ada satu produk yang berasal dari lidi sawit. Di desa saya kami menggunakan ada lidi sawit, dijadikan piring lidi, dijadikan seperti pensil, tempat buah, figura. Tapi kendalanya adalah pemasaran. Kalau di Kecamatan Jungrejo itu menurut saya karena ini desa wisata, jadi pemasaran itu oke banget, mengalir deras ya. Kalau saya sih inginnya saya sambungkan dengan seperti itu, saya inginnya mereka saya bekerja sama. Misalnya ini nggak apa-apa ada kirim di sini, tolong dijual. Contoh misalnya makanya maaf kalau saya nggak rancang, karena intinya ada actionnya gitu, ini technical recovery, dan actionnya mana? Nah saya inginnya ada action. Contoh lagi ada gula sawit bahagia, itu ada gula sawit SDM-nya mungkin bisa dibagi. Seperti di sawit itu memang ada dua warga kami, Ibu Sumiati dan Ibu Herawati yang jago merangkai. Alhamdulillah dia dibagi ilmunya ke desa lain. Kebetulan saya punya murid, saya sebagai guru SMA, ada proyek penanaman siswa itu saya masukkan warga saya ini dapat memasukkan sebagai instruktur membuat kering ini bagi siswa saya sendiri. Jadi saya cari lintas kerjasama supaya warga saya ini terpakai dan terjual ilmu dalam bayangannya. Nah kendalanya lagi kesimpulannya bahwa ini langka di pemasaran, Pak. Susah di pemasaran. Jadi saya wah di sini sangat pemasarannya oke banget karena di era wisata. Mungkin produk warga saya itu harus saya promokan ke sini. Bolehkah seperti itu? Untuk kita buka kerjasama. Pertanyaannya, jadi kalau UP2K PKK di Kecamatan Jungrejo, karena kita mengingat bahwa di Kota Batu itu adalah kota pariwisata, sehingga kami sangatlah mudah, meskipun juga ada kendala, kadang tidak laku semua, pasti ada, tetapi kita juga untuk pemasarannya, karena banyak tempat wisata, ada hotel, ada di sini ada predator. Jadi apa yang kita miliki itu kita titipkan di situ, sehingga khusus ibu-ibu PKK itu kita buat. Beliau hanya membuat UP2K dan hasil pemasarannya itu kita bekerja sama dengan dinas terkait. Ada dinas Koperindak Kota Batu. Ketika ada pameran dimanapun, UP2K kami selalu dibawa oleh dinas Koperindak Kota Batu. Juga ada dinas pariwisata, ada dinas pertanian. Ketika ada kegiatan-kegiatan dari dinas terkait itu selalu meminta UP2K yang ada di wilayah Kota Batu, terutamanya juga di Kecamatan Jungrejo. Mungkin seperti itu Bu, mungkin ada tambahan dari PKK Kota karena Mas Wandi ini juga Pokja 2 dari PKK Kota, mungkin bisa ditambah dari Mas Wandi. Ini menambahkan Ibu ngerangkep ya MC ya sekaligus menambahkan jawaban juga karena kita masih satu literasi begitu. Mohon izin, di Batu itu punya sentra namanya klub pelatihan usaha terpadu. Sehingga di sana di klub itu membantu untuk teknik packaging yang bagus, teknik pengemasan yang bagus, pembuatan desain poster yang menarik, dan juga ada pendidikan karakter personal branding gitu. Personal branding itu bagaimana cara kita membangun suatu toko meskipun kita nggak punya lahan lewat e-commerce, Shopee, Lazada, kemudian Facebook, Instagram, TikTok begitu. Jadi jangan tinggal di rumah posting-posting, bondonya hanya foto saja, foto produknya yang bagus-bagus. Nah untuk pengambilan gambarnya nanti bisa dibantu di tim klub, ada tim konsultannya di sana. Misalkan nih ada keripik tempe misalkan di desa Beji ada keripik tempe yang mana pengemasannya hanya dibungkus dengan plastik 1/4 1 on. Setelah kita bawa ke klub dikasih kemasan yang bagus, kasih standing pouch, dikasih stiker yang menarik, dan juga dibantu untuk membuatkan halaman di sosial media, sehingga ibu-ibu kan biasanya bisa posting lewat WhatsApp, story begitu ya.
Nah, seiring berkembangnya teknologi bisa dikembangkan melalui Facebook, Instagram, email, dan juga media sosial lainnya. Itu dibantu secara gratis tanpa dipungut biaya. Dan salah satunya disebutkan tadi bahwasanya pemilik brosur Sari Apel ini itu juga berasal dari PKK Kelurahan Sisir Ibu. Karena waktu itu tahun 2001 waktu Batu pertama kali berdiri, produksi apel di Batu melimpah ruah. Jadi semua petani apel panen, kita bingung memasarkannya. Kalau nggak segera dipanen, nggak segera dijual, nanti takutnya keburu busuk. Mau dijual keripik pun kita nggak punya alatnya. Akhirnya Pak Rianto itu selaku sekretaris PKK Kota Batu waktu itu menemukan formula untuk membuat Sari Apel Blossom. Blossom itu artinya Bromo Semeru jalan situ. Sehingga berawal dari itu perjuangan rumahan menjadikan suatu terkenal di mana-mana. Siapa yang nggak tahu Blossom? Se-Indonesia mesti tahu Blossom. Itu dari beliaunya. Ada Worombil juga. Jadi bekerjasama dengan dinas terkait penting. Ada pameran juga harus selalu ikut. Ada tamu-tamu kunjungan dari manapun selalu kita terima dengan tangan terbuka. Dengan seperti ini kita bisa mengenalkan, oh kita punya UMKM ini, dengan kita punya bahan berkata. Sesuai dengan yang saya sampaikan Ibu tadi, UP2K yang penting harus menyesuaikan dengan komoditi utama. Jangan sampai mengada-ada. Contohnya Bu, di tempat kami ada produksi keripik singkong. Tapi karena desa kami tidak punya banyak lahan singkong, ketika kita udah punya halaman di Facebook atau segala macam, banyak pesanan kita bingung bikinnya. Karena bahannya tidak tersedia dengan baik. Sehingga UP2K kalau bisa menyesuaikan dengan komoditi utama. Kebanyakan orang udah bisa bikin, susah jualnya. Sudah bisa jualnya laris, bahannya yang kurang. Begitu larisnya terlalu tinggi, kurang karyawan. Sehingga kita harus konsisten di situ. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya UP2K Kota Batu biar bisa masuk ke tempat wisata, bisa masuk ke hypermarket, Indomaret, dan supermarket ternama di Kota Batu, itu syaratnya harus punya label EIRT, yang mana EIRT dan BPOM itu merupakan momok bagi UMKM ya Bu ya. Nah di Batu ini dibantu secara gratis dan difasilitasi oleh dinas perizinan sampai benar-benar izinnya keluar. Dan wali kota pun telah menghimbau kalau sampai 3 bulan pengurusan tidak dikeluarkan, maka UMKM kita berhak menuntut ke perizinannya. Sehingga waktu batas maksimal hanya 3 bulan. Kalau 3 bulan nanti nggak keluar izinnya, bisa disampaikan ke wali kota. Wali kota yang akan menghubungi ke dinas perizinan dan seperti itu. Begitu Bapak Ibu mungkin kiranya yang penting itu adalah personal brandingnya. Bagaimana cara kita memasarkan, bagaimana cara kita mengupload di media. Brandingnya dulu. Kalau kita tidak punya branding, otomatis akan banyak orang. Begitu ya. Mungkin begitu Bu jawaban kami dari bekerjasama dengan dinas terkait dan juga mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan usaha keluarga. Nah kan, siapa Ibu? Oh iya, bagaimana jawaban kamu? Tinggi sih ya. Tinggi. Nah, betul Bu. Tinggi. Kritik pun dibeli. Alhamdulillah yang semua Bapak sampaikan sudah, insya Allah sudah dilakukan. Kebetulan warga yang punya usaha dan keterampilan gula sawit itu sudah dikasih pelatihan PRT, sudah keluar bahkan dari suatu lembaga yang namanya SPKS, organisasi kami memberi modal sampai rumah gulanya, sampai wajan segala macam sudah kami berikan, sudah diberikan. Tapi pada dasarnya sudah masuk SOP pemasaran. Saya posting di PKK Kecamatan, di PKK Kabupaten atau di mana, slow respon kan pembelinya mati. Maksud saya kalau di namanya kita wisatawan ini, kalau ke daerah wisata segala sesuatu itu kita lihatin wow gitu ya. Maksud saya intinya tadi, maksud saya itu mencari tempat yang mungkin desa wisata, salah satunya desa Kecamatan Jumrejo ini PKK UP2K-nya membuka kerjasama dengan kami. Pak, saya titip piring lidi warga saya ya, tidak apa-apa saya kirim online, bolehkah kita bekerja sama? Inti pertanyaan saya sebenarnya, bolehkah kita membuka kerjasama dengan PKK mana saja? Jadi kalau yang
dikirim itu sampai ke pernah kami ikut pameran di dinas Kementerian DPR di Kota Jakarta. Waktu Pak Kades studi banding ke Jogja itu pun kami titipkan di gelaran Malioboro. Sudah sampai ke sana, sudah masuk di Shopee. Tapi ya sekali lagi pemasaran kami sudah berjuang, menurut saya sudah berjuang, semuanya sudah saya lakukan. Nah, tapi mungkin lebih pada realnya masakannya ini di mana, di outlet mana nih realnya ya. Ini menarik. Nah, menurut saya desa wisata, kota wisata itu yang namanya wisatawan tuh melihat sesuatu yang keripik tempe aja kok kayaknya wow banget, padahal itu mungkin di desa kita ada juga loh gitu. Cuman karena ini namanya berburu oleh-oleh, cindera mata beda, greget membeli dengan nilai wow-nya itu seperti itu Pak ya. Maaf, terima kasih. Oke. Pertanyaan sangat kompleks juga. Kami di PKK Kota juga punya namanya warung PKK Bu. Nah, warung PKK itu juga menyediakan berbagai macam olahan produk yang ada di PKK Desa Kelurahan. Jadi kita pilih syaratnya yang bisa masuk ke pariwisata harus punya PKK, sudah berbadan POM kalau minuman dan makanan, dan juga sudah bersertifikasi halal begitu. Kemudian himbauan wali kota juga kalau ada tamu yang datang ke kota wisata Batu itu wajib dijamu oleh makanan-makanan khas kota Batu. Misalkan ada tamu dari sini ya, kita terima di balai kota nantinya, itu semua jamuannya harus labelnya PKK Kota Batu. Harus itu, tidak boleh pakai produknya orang lain ataupun dari ngambil dari surat tetangga, catering nggak boleh. Jadi harus UMKM-nya gitu, dari Kota Batu. Ya mungkin monggo Bu, kalau mau kerjasama di sini bisa bikin MOU-nya. Ini monggo nanti bisa kita sambung lagi gitu. Terima kasih monggo Ibu pertanyaannya. PKK Kecamatan Longipis, kebetulan kami pengurusnya untuk mendampingi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Di sini saya akan menanggapi untuk selayang pandang tadi. Kami melihat di situ juga PKK Kecamatan Longipis sudah mengadakan kegiatan seperti apa yang tertera di layar tadi, dari bidang umum, Koja 1, 2, 3, dan 4. Semua di situ sama, karena sudah ada juknis dari pusat. Pasti kegiatan itu kita mengadakan seperti apa yang sesuai dengan petunjuk yang ada. Kebetulan di Kecamatan Longipis, kami cerita sedikit untuk kegiatan-kegiatan di kabupaten seperti lomba HKG. Kebetulan tahun 2021 Kecamatan Longipis menjadi juara 1 umum Kabupaten Pasir untuk kegiatan lomba HKG. Itu yang kami raih, dan nanti tanggal 15 sampai dengan 16 kebetulan kami akan mengadakan juga HKG tingkat kabupaten. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, karena peserta-peserta yang akan kami bawa juga dari peserta desa dan kelurahan. Mungkin ada ibu-ibu yang dari sini yang akan mendampingi untuk lomba-lomba, untuk kegiatan HKG nanti. Memang untuk bertahan menjadi juara itu Bu ya, karena kami umum, sulit untuk tetapi kami akan terus berjuang. Kecamatan Longipis tetap jaya dengan kemenangan, mudah-mudahan menjadi juara umum lagi. Jadi ya, hidup jaya PKK. Nah, itulah yang membuat kami di Kecamatan Longipis menjadi semangat, karena kalau tidak ada PKK dari desa dan kelurahan, kami juga mungkin akan melapor di kecamatan. Tetapi sudah sesuai dengan juknis yang dipaparkan sama Ibu dari Sekretaris Kecamatan Jumrojo, kegiatan kurang lebih seperti itu. Tetapi untuk meraih yang ada tadi di situ, mudah-mudahan Kecamatan Longipis akan terus semangat
dan akan meraih sesuai dengan ada yang di layar tadi. Kita berdoa sama-sama karena kita tetap mencintai Kecamatan Longikis karena tinggal di Kecamatan Longikis, bukan kita tinggal di kecamatan yang lain. Jadi hari ini kami membawa semua ibu ketua tim penggerak PKK Kecamatan Longikis beserta pengurus desa dan kelurahan. Kami mohon kepada ibu-ibu, setelah acara ini nanti kan kita fokus Bu ya, melihat-lihat administrasi. Nanti kita silahkan bertanya, apa sih yang kurang di desa kami, apa sih yang, karena persiapan juga kita nanti akan lomba administrasi, bukan lomba, kita pembinaan seperti yang disampaikan Ibu Sekretaris tadi. Kami juga ada pembinaan, ada pelaporan setiap semester ya Bu ya. Kemarin sudah diminta Bu ya, kurang lebihnya kegiatan kita sama, tetapi mudah-mudahan untuk meraih prestasi ke depan kami akan lebih jauh semangat karena Desa. Jadi saya kumpulkan setiap bulan. Baru nanti saya masukkan di komputer gitu. Jadi seperti ini. Ada enggak? Ada 4 format. Jadi seperti ini. Format 1, 2 tentang SKDN dan lain sebagainya. Terus ini format 3. Terakhir format 4. Foto dulu Bu. Monggo. Nanti sekalian saya share enggak Bapak? Dikasih filenya juga. Ya, filenya.